Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Kuliah Teknik Kimia bersama Adrian Nur. Selamat belajar. Oke, jadi gambarannya kira-kira tadi seperti ini, aliran fluida mengalir dari atas melalui bidang datar yang miring, panjangnya L, lebarnya W, dan tebalnya adalah delta ya. Oke, yang pertama adalah fluida yang mengalir ya, flux momentum karena fluida yang mengalir, jadi lewat sini ya, yang menembus ke ini. Nah, input ini yang input, nanti outputnya di sini. Jadi ini input, ini pada Z sama dengan 0 di titik ini ya. Sedangkan di sini adalah Z sama dengan L. Sementara flux momentumnya adalah seluas ini. Ya, berarti lebarnya W kali delta ya, kali delta X ya. Delta X kali W, karena ini kan elemen volumenya ya. Jadi delta X dikalikan dengan W, sementara flux momentumnya adalah dari sini ya, yang menembus luas ini, berarti arahnya adalah torque ZZ ya, karena fluidanya arah Z, sementara torque-nya juga ke arah Z ya. Oke, kita tulis ya. Jadi inputnya yang pertama adalah mengenai torque ZZ ya. Sementara fluxnya itu adalah W kali delta X. Nah, ini di titik inputnya adalah pada Z sama dengan 0 ya, inputnya. Kemudian input yang kedua itu adalah yang dari sini, yang menembus ke sini, yang menembus ini. Jadi flux momentum karena fluidanya tadi mengalir dari atas, ya, gerakan fluida yang di atas tadi menyebabkan flux momentum ke arah X, ya. Jadi torque ini menembus ini, berarti torque XZ, ya, torque XZ karena torque-nya ke arah X, sementara fluidanya arah Z. Ya. Nah, sementara luas yang ditembus ya, fluxnya itu ini, berarti ini adalah L kalikan dengan W ya. Pada titik pertama adalah pada titik X sama dengan X, nanti outputnya adalah pada X sama dengan delta X ya. Oke, kita tulis yang inputnya dulu. Ini mestinya input ya, dikurangi output plus gaya-gaya sama dengan 0 ya. W delta X torque Z ini input ya, yang tadi yang aliran dari atas ya. Sementara kalau yang ini berarti adalah luasnya berarti adalah L kali W ya. Torque arahnya arah X Z ya. Ini pada titik X sama dengan X ya. Sementara outputnya berarti kalau yang ini yang keluar adalah W kali delta X torque ZZ pada Z sama dengan L ya. Elemen volumenya kan di 0 dan di L kalau yang arah Z. Sementara kalau elemen volume yang ini itu adalah L kali W kali torque kali XZ pada X sama dengan X plus delta X ya. Oke, jadi ini penting sekali untuk inputnya, untuk neraca momentumnya. Jadi ini yang menembus di sini itu adalah ini input W kali delta X ya, kemudian torque ZZ, torque Z karena Z-nya bergerak ke arah Z, sementara fluidanya juga ke arah Z ya. Sementara kalau yang ini, input yang ini itu adalah yang dari sini, itu adalah L kali W, fluxnya kan ini ya, sementara torque-nya adalah, nah torque-nya itu ke arah X
ya, sementara fluidanya ke arah Z, ya. Torque XZ pada X sama dengan X. Outputnya, nah yang ini di sini itu adalah W kali delta X, sama ya, flux momentumnya kan sama, fluxnya sama pada torque Z, ya, pada Z sama dengan L, ya. Sementara yang ini, yang di bawah, ya, ini dari atas keluar, output itu adalah L kali W torque XZ kali X plus delta X, ya. Oke, kemudian gaya-gaya yang bekerja itu adalah gaya gravitasi, ya. Saya kira tidak, gaya gravitasi itu adalah dari massa kali gravitasi gaya berat, ya. Sebenarnya itu massa kali gravitasi, ya. Tapi massanya kemudian kita buat volume kali rho kali gravitasinya, karena dia membentuk sudut maka kita buat G cos theta, ya. Volumenya berarti adalah elemen volume, yaitu L kali W kali delta X. Ya, ini. Ya, jadi gaya yang bekerja kita tambahkan. Kelihatan ya, plus L kali W kali delta X kali rho kali gravitasi cos theta, ini sama dengan 0, ya. Oke, kita kumpulkan saja biar gampang, ya. Ini dengan yang ini, ya, W kali delta X torque ZZ pada Z sama dengan 0 dikurangi W kali delta X torque ZZ pada Z sama dengan L, ditambah, biasanya ini kita balik, ya. Oke, ini kita kalikan minus juga, ini L, ya, ini 0, jadi semuanya nanti dikalikan minus. Sementara yang ini kan jadi positif, L kali W torque XZ di X plus delta X dikurangi dengan L kali W torque XZ pada X, ya. Ini plus jadi minus rho G cos beta sama dengan 0, ya. Oke, kemudian kita bagi dengan elemen volumenya L kali W kali delta X, ya, maka akan muncul torque ZZ di Z sama dengan L dikurangi dengan torque ZZ di Z sama dengan 0 dibagi dengan ini W dibagi dengan L berarti, ya. Sementara yang ini torque XZ di X plus delta X dikurangi torque XZ di X dibagi dengan delta X, ya. Sementara kalau yang ini minus rho kali G kali cos theta sama dengan 0, ya. Tuh. Kemudian kita bisa ngambil penyederhanaan, ya. Jadi sebenarnya torque ZZ nanti bisa dilihat di indeksnya, ya. Jadi kalau pada ZZ, jadi itu kita asumsikan kecepatan fluida, ya, ke arah Z, sementara torque-nya juga ke arah Z, itu kita asumsikan sama dengan 0 juga, ya. Sehingga ini sama dengan ini, sehingga bisa kita abaikan. Jadi tinggal torque XZ X plus delta X dikurangi dengan torque XZ di X delta X dibagi dengan rho G cos theta sama dengan 0, ya. Kemudian dibuat limit delta X mendekati 0, ya. Maka akan muncul do torque XZ per dx sama dengan rho kali G kali cos beta,